harapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Hanya Engkaulah Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Yes Lord. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku. Haleluya. Kita siapkan hati kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Kita satukan hati dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan dengan segala kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan, kami bisa beribadah pada hari ini Tuhan, di minggu pertama di bulan Oktober ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami tidak berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Pak Niko beserta dengan keempat wakilnya. Gembala rayon kami Pak Yongki dengan kedua wakilnya. Dan semua gembala cabang ranting yang ada di rayon 9. Bahkan juga Tuhan kami dah berdoa untuk gembala kami Pak Edwin Tuhan. Dengan semua pengerja aktivis dan juga semua jemaat-Mu GBI Lenteng Agung Jagakarsa. Yang saat ini Tuhan sedang ibadah online Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati semuanya Tuhan.
Berkati juga semua yang Tuhan yang ikut dalam ibadah live streaming pada hari ini Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, di rumah-rumah, kami percaya Engkau melawat setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan atas umat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam kemuliaan-Mu. Kami percaya Indonesia dalam kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau berdaulat atas Indonesia. Apapun yang terjadi atas bangsa kami percaya Tuhan, kemuliaan Engkau nyatakan atas bangsa kami. Berkati Tuhan bangsa kami. Berkati bangsa kami, biarlah bangsa kami mengenal Engkau Tuhan. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Untuk Pak Jokowi, Pak Maruf Amin Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden kami, pemerintahan yang tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai ke daerah-daerah, dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya pemerintahan bangsa kami pemerintahan yang takut akan Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan Tuhan kekuatan atas bangsa kami untuk melewati masa krisis ini Tuhan, dan juga masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya pandemi COVID-19 akan segera berakhir, dan kami percaya Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga hendak berdoa Tuhan atas kota kami, kota Depok, dan juga atas kota Jagakarsa. Kami percaya kota Jagakarsa, kota Depok diberkati oleh Tuhan. Kota Depok dan kota Jagakarsa dilawat oleh Tuhan, yang pada hari ini sedang beribadah Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota Depok dan kota Jagakarsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, persiapkan juga Tuhan untuk semua yang telah ambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk mengalami jamahan dan lawatan kuasa Roh Kudus. Dia telah hadir di sini tengah-tengah kita, dan Dia ingin menyatakan perbuatannya yang ajaib dan dahsyat ke atas kita. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Yes. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama hidupku. Oh haleluya. Yes. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu.
hati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, amin. Bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, amin Tuhan. Bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Mari biar musik saja, saudara. Oh, kami yakin Kau ada di sini, Tuhan. Kau sedang nyatakan kasih dan perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Oh, dahsyat dan perkasa perbuatan-Mu, Tuhan. Haleluya. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Oh ya Allah Roh Kudus, sembah Kau, kudus kuduslah nama-Mu Tuhan. Sebab bagi-Mu tiada yang mustahil. Waktu Engkau bekerja, waktu Engkau hadir di sini. Haleluya. Dahsyat, ajaib dan perkasa waktu Kau hadir di sini. Oh, haleluya. Yes, yes. Kami mengangkat hati kami dan iman kami. Kami percaya Kau ada di sini ya Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, penghibur penolong. Engkau pribadi yang menawan hati kami. Engkau yang telah menyatakan diri-Mu, memberi kekuatan, penghiburan, sukacita dan kekuatan yang baru. Oh, rianda karala bata shakana lalaba. Oh, rianda karala bata shakana balala 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 baya shanda karyada balala.
karala batashanda karala baba 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 baba. Orianda ralama yashanda karala baba baba barianda barala 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 ba. Mari berdoa dalam bahasa roh saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus. Orianda karalama yashanda karala barala yashanda. Regede belende dele bahashanda rala baba baba. Kami tahu Kau dari sini Tuhan. Orianda barala baba 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 baba. Kuasa-Mu yang ajaib ada di sini. Orianda bakari ada barala barala baba salabalanda karala barala baba 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 baba. Orianda karala barala 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 barala. Orianda rala barala baba baba. Kau ada di sini Tuhan, Kau ada di sini. Dia ada di sini saudara, Dia ada di rumah kita, Dia ada di sini di hidup kita. Wow, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Wow. Kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir di sini. Kami gak ragu Tuhan. Ku rasa yes kuasa yang tak wow. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Yes, ku rasa amin amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan yes terjadi di sini. Kami tahu Kau ada di sini ya Tuhan, ya Allah Roh Kudus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan yes terjadi. Katakan kemenangan, kemenangan, amin. Terjadi kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami sangat rasakan Kau ada di sini, di hidup kami, di rumah kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu. Kau selalu hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya kehadiran-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu terus mengalir dalam hidup kami, tak pernah berhenti. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, yang mau bersorak-sorai akan kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari dimanapun kita berada, saudara di rumah atau dimanapun, ketika kita menyaksikan, mendengar pujian ini, mari kita bertepuk tangan ya saudara ya. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajahku ketika di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Yes, ku mengangkat tangan
baik, sangat baik. Hey! Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ayo saudara, come on. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Amin. Ku mengangkat tanganku, yes, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Ayo katakan, hey, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta.
Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini, mari kita katakan dan kita baca bersama-sama apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan, berikut kami sampaikan informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Bagi seluruh gembala KUL, dihimbau untuk mengkoordinasikan anggota KUL-nya agar segera melakukan ibadah KUL secara online. Untuk waktu ibadah KUL dapat disesuaikan supaya ibadah tidak terlalu lama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya,
dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA di nomor rekening 2910658541 atas nama GBI Lenteng Agung dan mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp di 0812 9671 0878 dan 0812 9874 7285. Demikian informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan, amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sebab aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, yes, kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Jangan takut saudara, jadilah kuat di dalam iman, kekuatan kita dalam Tuhan. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku terima
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita satukan hati kita, menyambut, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kasih anugerah-Mu secara khusus di minggu yang pertama ini Tuhan, di bulan Oktober. Kami bersyukur kami terus menapaki hari demi hari. Kami masuk di bulan Oktober. Kami percaya bulan Oktober bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Karena penyertaan-Mu semakin hari semakin sempurna dalam hidup kami. Urapi kami semua saat kami mendengarkan, menerima firman-Mu ya Tuhan. Supaya sungguh-sungguh meresap dalam hati kami. Dan kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Yang siap menyambut firman Tuhan dengan semangat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan bergairah, penuh dengan sukacita dan penuh dengan berkat Tuhan. Percaya saudara, bulan Oktober adalah bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Langsung kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, minggu pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan di bulan Oktober. Saya berikan judul Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan judul dimuliakan. Ya, dimuliakan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok ada kata dimuliakan? Ya, ada dalam Alkitab. Dan siapa yang dimuliakan? Mari kita belajar. Tuhan pasti dimuliakan, benar. Tapi ayat firman Tuhan juga mengajar di Roma 8 ayat 30. Mari kita lihat. Roma 8 ayat 30 dikatakan demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, ketemu kata dimuliakannya. Sekali lagi, dan mereka yang dibenarkannya, mereka yang tadi sudah dipanggil, dibenarkan, dan juga apa? Dimuliakannya. Nya ditulis dengan kata huruf besar, berarti Tuhan yang memuliakan orang yang dipanggil. Jadi diangkat maksudnya begitu, ya. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari ayat ini, satu ayat yang kita baca dalam Roma 8 ayat 30 ini, kita melihat ada paling tidak ada tiga proses, ya. Ada 3 tahap paling tidak, bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan, yang awalnya dipanggil, ya, kemudian masuk dalam proses dibenarkan, kemudian masuk dalam satu level yang bernama dimuliakan. Bersyukur dan bersukacita buat Bapak Ibu Saudara yang mengerti tahapan-tahapan ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah menentukan dan membuka rahasianya bahwa siapapun yang percaya kepadanya akan masuk tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya. Ada level yang pertama, dipanggil. Level kedua, dibenarkan. Level berikutnya, dimuliakan. Luar biasa. Tuhan yang menciptakan kita menyediakan satu level yang luar biasa buat saudara dan saya. Maka dari itu saudara dan saya layak dan patut bersukacita karena rencananya sempurna buat saudara dan saya, buat kita semua. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, proses ini, tahapan ini saudara harus pahami. Karena kalau saudara tidak menangkap akan hal ini, mungkin bisa jadi dalam perjalanannya saat saudara percaya kepada Tuhan, saudara mengalami yang namanya kegelisahan. Saudara mengalami yang namanya intimidasi. Saudara mengalami yang namanya mungkin penolakan. Kenapa? Karena saudara merasa tidak ada tujuannya. Tapi kalau saudara mengerti bahwa tahapan ini menuju pada satu goal, pada satu tujuan yang sangat mulia, sangat sempurna yang disediakan Tuhan, maka saudara akan dengan antusias saudara masuk dalam proses tahapan ini. Ya, bersukacita, bergairah untuk masuk dalam tahapan demi tahapan yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tokoh yang paling menonjol dan paling mudah, ya, yang menggambarkan tahapan-tahapan ini, saya ambil satu yang saya berdoa supaya tokoh ini
memberikan satu contoh yang mudah untuk diterima buat saudara, karena ayat-ayatnya juga mengkonfirmasi dengan sangat gamblang dan dengan sangat lengkap. Tokoh ini pasti saudara kenal, yaitu namanya Rasul Paulus. Ya, kita akan belajar dari Rasul Paulus bagaimana tahapan ini bisa bekerja dalam orang percaya, khususnya kepada Rasul Paulus. Dari situ nanti kita akan ambil nilai-nilai pentingnya, dan setelah itu saudara tangkap, saudara resapi, saudara doakan, dan saudara lakukan supaya benar-benar terjadi nilai-nilai tersebut, sehingga saudara bisa menikmati tahapan demi tahapan yang Tuhan sudah rencanakan dengan sempurna dalam hidup saudara dan saya, kita semua. Puji Tuhan. Masuk dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6, di situ ditulis Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bagaimana proses Rasul Paulus dipanggil Tuhan. Secara singkat latar belakang Paulus, dulu namanya bukan Paulus, namanya siapa? Saulus. Ya, namanya Saulus. Dia dilahirkan di Tarsus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kira-kira dekat daerah Turki, dan waktu itu adalah masuk wilayah Yunani Romawi, ya, Romawi berkuasa atas wilayah itu. Artinya pada saat dia dilahirkan tentu saja dia juga sebagai warga Romawi, tetapi dia darahnya adalah darah Yahudi. Ya, dari kecil setelah dia lahir di sana, kemudian dia dibesarkan di Yerusalem, dan dia diajar oleh satu guru yang sangat tersohor, ya, sangat dihormati, namanya Gamaliel, ya. Dan alirannya adalah aliran Farisi, ya, salah satu yang ada dalam agama Yahudi, dan itu sah. Ya, memang cukup terkenal, ya, kaum Farisi ini karena mereka sangat radikal dan sangat giat belajar tentang hukum Taurat, sangat dikenal, ya. Dan Saulus bertumbuh di dalamnya sampai satu titik, singkat cerita, dia sangat membenci kekristenan, membenci Yesus, membenci pengikutnya juga. Sehingga pada satu titik dia diberi surat kuasa untuk mengejar para pengikut-pengikut Kristus. Dan pada satu waktu dia menuju ke Damsyik, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Menuju ke kota apa? Damsyik, Bapak Ibu, ya, Damaskus gitu ya. Nah, dalam perjalanannya ternyata di ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ya, ketika ia sudah dekat, jadi belum masuk, ketika dia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ada satu peristiwa supranatural yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat perjalanan menuju Damsyik, dan ini menjadi satu titik yang luar biasa dalam kehidupan Saulus, ya, titik balik yang luar biasa. Dikatakan ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, apa? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Itu dicatat dalam ayat firman Tuhan di ayat yang keempat. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dia langsung dalam rohnya menyebut nama Tuhan di sana. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tahapan pertama bagaimana Saulus bertobat, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, berdialog langsung secara nyata di sana. Dan Yesus melanjutkan kata-katanya, dikatakan bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Pertama terjadi perjumpaan. Kedua, ada pesan dan ada perintah supaya Saulus yang baru berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, perintahnya adalah menuju kota, masuk ke kota, dan disitulah dia akan mengetahui apa yang harus diperbuatnya. Ini satu fase yang Bapak Ibu ketahui bagaimana Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Fase awal perjumpaan supranatural yang luar biasa. Kalau saudara baca lebih lanjut Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, teman-temannya itu hanya mendengar suara, tidak ada cahaya, nggak lihat, tapi juga melompat semua, mungkin menganga, melongo, kaget gitu ya, namanya terkejut. Di ayat firman Tuhan dikatakan terkejut, ya, kaget itu. Ya, artinya terjadi satu reaksi, tapi yang bisa menangkap secara kejadian penuh hanya Saulus. Saulus dikhususkan oleh Tuhan. Ya, dia dipanggil secara khusus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah fase atau tahapan dia dipanggil, tentu tadi sudah di awal saya sampaikan, ada fase yang namanya dibenarkan. Ya,
Sampai di mana dibenarkannya posisi Saulus setelah itu, setelah dia dipanggil? Ayat 17 sampai 19 ya, perhatikan baik-baik. Lalu pergilah Ananias ke situ, masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu. Tadi sudah ya, di jalan yang engkau lalui. Dan telah menyuruh Ananias, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setelah Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, setelah itu dia tidak dapat melihat, gelap. Dan 3 hari 3 malam lamanya dia tidak makan dan tidak minum. Tidak dijelaskan kenapa tidak makan tidak minum, tetapi ada satu gerakan dalam dirinya, dia ingin mencari tahu. Saya yakin itu ada apa ini, kenapa ini, sampai membuat dia menurunkan nafsu makan dan minumnya, karena dia ingin tahu kejadian yang begitu luar biasa, menyentak jiwanya, menyentak rohnya, menyentak tubuhnya, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sampai Ananias ada datang ke sana, dan dikatakan dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya yang tadi gelap buta, sehingga ia dapat melihat lagi. Perhatikan tahapannya, ia bangun lalu dibaptis. Disitulah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, fasenya terus berjalan, tahapannya terus berjalan. Ya, dari proses dipanggil sudah, kemudian dibenarkan, yaitu masuk dalam satu fase di mana dia dibenarkan dan ditandai dengan kata bangun lalu dibaptis. Bukankah baptis adalah satu tanda pertobatan bagi orang percaya? Ayat 19 baru perhatikan, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Nah ya, ada satu titik balik, ada satu turning point di sana. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid yang ada di Damsyik. Ini satu proses Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saudara dan saya harus ketahui ya, sebelum kita dikatakan yang tadi namanya dimuliakan, saudara harus tahu rentetannya dulu dari pertama ya, tahap dipanggil, kemudian bagaimana dia diproses buta 3 hari 3 malam, kemudian berjumpa dengan Ananias yang gak tahu siapa itu Ananias, tetapi Ananias juga diberi perintah secara khusus oleh Tuhan untuk berdoa bagi Saulus. Ananias awalnya gak mau saudara, dia nggak mau. Ananias sudah tahu bahwa Saulus ini orang-orang yang kejam, adalah orang yang kejam yang mengejar-ngejar orang Kristen. Saudara bayangkan, orang yang ngejar-ngejar dan membunuh pengikut Kristus, kemudian ada orang yang disuruh, katakanlah saudara, misalkan diberi perintah sama Tuhan, kamu doakan orang itu yang ngejar-ngejar. Saudara pasti terjadi pergolakan dalam hati nurani saudara. Wah, nggak mungkin, masa saya harus berdoa buat orang itu? Dia orang itu yang membunuh pengikut-pengikut Kristus. Saudara, tapi akhirnya Ananias taat dengan perintah Tuhan. Dan dia berjalan karena dia tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa kepada Saulus, ya, yang kemudian namanya berganti dengan nama Paulus. Kalau Ananias tidak taat, bisa jadi Tuhan pakai orang lain, bisa jadi. Tetapi puji Tuhan, Ananias taat sehingga dia berdoa dan menumpangkan tangan atas Saulus ya, kemudian akan dibaptis, Saulusnya dibaptis. Puji Tuhan. Setelah makan pulih kekuatannya dan Saulus tinggal di sana. Background pendidikan Saulus sangat membantu bagaimana Saulus ini yang jadi Paulus itu memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya bagi seluruh umat manusia. Ya. Tapi fase itu tidak sampai pada Saulus secara tiba-tiba. Ya, sekali lagi ada prosesnya, ada tahapannya. Lapis demi lapis, layer demi layer, dan itu dijalani oleh yang namanya Saulus. Ada 3 area Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana lapis demi lapis tadi, layer demi layer tadi, level demi level itu upgrade. Naik, upgrade, ya. Dan inilah satu rute atau satu jalur perjalanan yang memang semua anak-anak Tuhan harus alami. Semua anak-anak Tuhan harus melewati jalur ini, menapaki jalur ini. Sehingga saudara pun juga lama-kelamaan upgrade, dalam waktu tertentu sudah upgrade, lama-lama naik level. Mengalami yang namanya rencana Tuhan yang sudah disediakan secara sempurna, pribadi lepas pribadi. Paling tidak ada 3 area yang harus di-upgrade supaya saudara masuk dalam level yang tadi, dimuliakan. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, dimuliakan, puji Tuhan.
Puji Tuhan. Saya berdoa itu terjadi atas saudara. Yang pertama, level pertama yang harus di-upgrade adalah dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang pertama adalah pola pikir, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2, perhatikan, pertama yang harus di-upgrade apa? Pola pikir. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pola pikir harus dipelajari, harus direnungkan, harus dicari tahu, ya, didalami. Bagaimana contoh, bagaimana kita bisa mempelajari bagaimana Yesus memilih murid-muridnya. Pola pikir Yesus pada waktu itu bagaimana? Kita bisa pelajari bagaimana Yesus saat mengajar murid-muridnya. Pola pikir Yesus pada saat mengajar seperti apa? Sehingga merubah pola pikir kita. Tidak pakai pola pikir dunia, tapi pakai pola pikirnya Yesus. Seperti Rasul Paulus menggunakan, memakai, melakukan pola pikir. Perubahan pola pikirnya, lama-lama pola pikirnya seperti pikiran Kristus. Itulah yang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya. Bagaimana Yesus memimpin, pola pikir pemimpinnya Yesus ini bagaimana? Saudara bisa pelajari, saudara bisa gali di sana. Sehingga saudara bisa terapkan, dan berkat dari pola pikir itu, mukjizat dari pola pikir itu pun saudara juga alami. Bagaimana saat Yesus menghadapi para kritikus-kritikus, itu pun dipelajari oleh Rasul Paulus saat dia menghadapi kritikus-kritikus yang mengkritik dia dengan keras, bahkan mencaci maki dia. Dia bisa dihadapi, ya. Karena pola pikirnya sudah berubah. Pola pikir yang lama sudah ditinggalkan, pembaharuan pola pikir yang baru sudah dia terima, pembaharuan budi dia sudah terima. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama saudara harus pelajari dan saudara tangkap betul-betul bagaimana mengalami yang namanya perubahan pola pikir. Pengajaran firman Tuhan harus terus saudara lakukan. Gali, kembangkan, gali, baca, renungkan, gali. Baca lagi firman Tuhan yang lain, kembangkan, gali lagi. Praktekkan, oh ya betul. Buktikan janji Tuhan, ya dan amin. Pelajari karakteristiknya, ya. Tadi sudah saya sebutkan, contoh mengajar bagaimana, memimpin bagaimana, menghadapi kritikus bagaimana. Itu sebenarnya Bapak Ibu ada nilai-nilai yang luar biasa yang diajarkan dalam pola pikir atau cara berpikir di dalam Alkitab, baik yang diajarkan Yesus maupun yang diambil teladannya oleh Rasul Paulus. Kita bisa pelajari, dan Rasul Paulus melakukan hal itu. Puji Tuhan. Jadi yang pertama apa? Upgrade di area pola pikir. Katakan bersama, upgrade di area pola pikir. Puji Tuhan. Yang kedua, upgrade di area apa? Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anak-anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang kedua adalah karakternya harus di-upgrade. Manusia lama ditinggal, manusia baru, mengenakan manusia baru, Kristus Yesus. Tapi tidak semudah itu, ada satu proses, ya, ada waktu yang harus ditempuh, ada perubahan-perubahan. Paulus belajar bagaimana karakternya berubah, bertahan dalam tekanan, tidak mengeluh, ada bahaya, tidak mengeluh juga, tidak bersungut-sungut. Bagaimana juga menghadapi lawan-lawan yang menyakiti hati dia, karakternya berubah, dia mengampuni orang lain. Dia mempraktekkan kasih, ya. Dia bisa menguasai diri dan tidak terpancing emosi saat ada pengejek-pengejek, ya. Karena banyak pada saat dia menyampaikan berita Injil, pengejek-pengejek juga banyak. Karakternya berubah, dia tidak marah, dia tidak mencaci maki pengejek-pengejeknya, tapi dia justru menguasai diri, mengampuni dan mempraktekkan kasih. Apa yang terjadi? Justru orang pengejek-pengejek itu dilawat Tuhan, ya, diizinkan Tuhan, ya. Sehingga penginjilan tetap berjalan, penginjilan tetap tersebar luas dalam pelayanan Rasul Paulus, ya. Bagaimana karakternya juga dia diubahkan, dia tetap intim dengan Tuhan sekalipun dia dipenjara. Pada saat dia ditangkap, dia dipenjara oleh pemerintahan Romawi, tetapi dia tetap bisa intim. Itu karakter. Itu tidak terpengaruh oleh lingkungan, tidak terpengaruh oleh omongan orang, oleh tekanan orang, tidak ada. Itu muncul dari karakter seorang Rasul Paulus. Yang pertama pola pikir, yang kedua upgrade karakter. Saudara dan saya, kita belajar dari Rasul Paulus. Yang ketiga, yang terakhir,
Bagaimana kita mengupgrade yang namanya cara bekerja, cara melayani. Kalau tadi pola pikir sudah, lari ke karakter, kemudian cara prakteknya yaitu pada saat bekerja atau melayani. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Ini ayat firman Tuhan mencatat dari mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Ya, jadi Rasul Paulus bersaksi bahwa dia bekerja lebih keras. Kalau bukan karena Roh Kudus, kalau bukan kasih karunia Allah, tidak mungkin dia bisa bekerja lebih keras. Ya, artinya dia merubah, dia mengupgrade cara bekerjanya dari yang rata-rata menjadi di atas rata-rata. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Begitu ya. Dari yang ordinary menjadi extraordinary. Ini ayat firman Tuhan mencatat. Kita harus belajar bagaimana Rasul Paulus ini bisa upgrade dan sampai pada level yang namanya dimuliakan. Pada area tahapan yang namanya dimuliakan. Puji Tuhan. Ayat yang lain memberikan satu penekanan. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, ya, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Perhatikan ayat ini Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Memang Tuhan akan menentukan atau membawa orang-orang tertentu pada awalnya supaya apa? Supaya mereka menunjukkan perbedaan hasil kerjanya, cara bekerjanya. Mereka bekerja keras sebagai satu contoh. Tetapi tujuannya adalah supaya semua anak-anak Tuhan, orang Kristen punya level standar bekerja yang berbeda. Dan gak usah khawatir, tenaganya gak akan habis. Kenapa? Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada setiap anak-anaknya. Puji Tuhan. Yang bersuka cita katakan amin. Kolose 3 ayat 23 mengatakan apapun juga yang kamu perbuat. Ini satu ayat yang sangat favorit ya, terkenal. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Ayat ini saya ambil Bapak Saudara dikasih Tuhan untuk saya letakkan dalam moto di dalam karya tulis tesis saya yang kemarin baru disidangkan, puji Tuhan ya. Artinya satu ayat saja saya taruh sebagai moto. Saya mau mengerjakan tesis yang Tuhan sudah percayakan. Dengan ayat ini saya mau lakukan ini bukan untuk manusia tetapi seperti untuk Tuhan. Jadi sebaik-baiknya, puji Tuhan, diberikan apresiasi, diberikan penghargaan oleh para dosen dan penguji, para doktor-doktor itu memberikan apresiasi. Puji Tuhan, saya katakan saya lakukan ini untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan saudara harus di-upgrade. Kalau saudara mau, Tuhan akan berikan satu kekuatan, satu hikmat, satu kemampuan, keahlian untuk mengupgrade pekerjaan saudara. Puji Tuhan, hasilnya gak usah khawatir, pasti di atas rata-rata ya. Dan pada ujungnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Paulus dimuliakan. 2 Timotius 4 ayat 8 ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh siapa? Oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bukankah hari-hari ini saudara dan saya merindukan kedatangan Tuhan? Haleluya. Yang merindukan boleh lambaikan tangannya. Oh puji Tuhan, dimanapun saudara berada, imani, percaya, saudara rindu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Lakukan apa yang menjadi tahapan-tahapan yang Tuhan bukakan hari-hari ini, supaya saudara masuk dalam level bukan hanya dipanggil, bukan hanya dibenarkan, tapi masuk dalam level dimuliakan. Puncaknya nanti disempurnakannya pada saat Yesus datang kedua kali. Itulah puncak dimuliakan yang paling sempurna. Tapi itu bisa dan sedang dikerjakan oleh Tuhan dan dipercayakan kepada saudara dan saya untuk kita masuk pada level dimuliakan ini. Puji Tuhan. 3 area yang saudara dan saya harus upgrade hari-hari ini supaya saudara masuk kualifikasinya menjadi level dimuliakan. Seperti yang Rasul Paulus alami, puji Tuhan. Upgrade area apa? Pertama pola pikir, yang kedua apa? Karakter, dan yang ketiga apa? Ketiga cara bekerja atau cara melayani. Puji Tuhan, saya berdoa saudara menangkap dengan segenap hati dan berdoa supaya
ketiga area ini benar-benar terjadi upgrade di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan, dan setelah itu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus di minggu pertama ini. Siapkan hati saudara, siapkan hidup saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau luar biasa, Engkau baik Tuhan. Engkau sudah memberikan firman-Mu bagi setiap kami. Dan hari ini kami mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang sempurna dalam hidup kami, yaitu bagaimana kami di bawah satu level, yaitu level dimuliakan. Tetapi kami juga harus mengerti bahwa untuk sampai pada level itu kami harus masuk pada level-level sebelumnya, yaitu kami dipanggil percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada Yesus, satu-satu juru selamat dalam hidup kami, satu-satunya. Dan setelah itu kami masuk dalam satu area yang bernama dibenarkan, sehingga kami betul-betul diubahkan, pola pikir kami di-upgrade, karakter kami di-upgrade, termasuk juga cara bekerja dan cara melayani kami juga di-upgrade. Cara bekerja kami di kantor kami di-upgrade. Cara bekerja kami di tempat usaha kami di-upgrade. Cara melayani kami di luar gereja kami di-upgrade. Di dalam gereja sekalipun kami di-upgrade. Dalam ibadah online sekalipun kami di-upgrade. Dalam kelompok sel, ibadah-ibadah kelompok sel, cool, kami juga di-upgrade. Puji Tuhan. Dalam mesbah kami juga di-upgrade. Bagaimana cara kami berdoa kami di-upgrade. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ajarkan kepada kami bagaimana kami bersikap hari-hari ini, secara khusus di era yang masih Tuhan izinkan, yaitu saat masih adanya pandemi dan kami harus tinggal di rumah beberapa saat. Kami bersyukur dan berterima kasih apa yang Tuhan sudah izinkan, semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, keluarga demi keluarga. Terpuji nama Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan setiap kami. Basuh kami dengan kuasa darah Yesus. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dan kami menikmati berkat dan kuasa dari perjamuan kudus. Dan kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, dan kami sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapkan perjamuan roti, perjamuan dan anggur. Kalau tidak ada anggur, saudara boleh siapkan minuman yang lainnya, ya, air putih, teh, boleh saudara, atau yang ada sedikit sirupnya silakan. Saya tunggu sejenak, siapkan, dan mari kita berdoa. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti setinggi-tingginya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan setinggi-tingginya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan.
bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Pertama karena karya penebusan yang luar biasa. Dia sudah berkorban, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, membuat kita menerima keselamatan kekal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, ralabaya syakarada barada 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 barada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat perjamuan kudus yang Tuhan sudah izinkan kami ada di dalamnya, dan kami menikmati kuasa hadirat-Mu dan juga kuasa firman-Mu termasuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, beban-beban diangkat bebannya, secara khusus di masa pandemi ini. Yang sakit bahkan yang dikatakan reaktif terhadap pengetesan corona, kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih, kekuatan imun yang cukup untuk menangkal setiap corona Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu, bagi umat-Mu. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, diberkati firman Tuhan dan perjamuan kudus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saudara menerima doa berkat, ini minggu pertama dan kita akan berdoa untuk persembahan saudara, khususnya persembahan persepuluhan. Supaya apa? Supaya terus gereja bergerak di dalam pelayanan, menjangkau jiwa-jiwa dan melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan hari-hari ini. Puji Tuhan. Saudara bisa mentransfer, saudara bisa menyampaikannya secara tunai, tetapi sebelum itu mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk persembahan kami, khususnya kami mau mengembalikan persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan Tuhan, supaya di rumah Tuhan ada makanan yang siap untuk dibagikan, untuk menolong orang dan untuk menjangkau mereka mengenal Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di masa-masa yang sulit ini kami bisa tetap memberi dan mengembalikan persembahan persepuluhan, karena Tuhan yang empunya langit yang bumi, Tuhan yang memelihara setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya siap mengembalikan persepuluhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di pengumuman nanti tertera rekening gereja kita, ya, GBI Lenteng Agung, dan juga saudara bisa melakukan komunikasi via web, WA, ya, WhatsApp, untuk menyampaikan apabila saudara ingin memberikannya secara tunai. Puji Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita hari ini, angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.